Abu Nawas dan ide gila menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh akal. Di kerajaan tempat ia tinggal, ia sering dimintai bantuan oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang pelik. Suatu hari, raja mengeluh kepada para menterinya tentang kekayaan kerajaan yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas wilayah. Para menteri yang hadir hanya bisa diam tanpa solusi. Namun, Abu Nawas yang kebetulan berada di istana mendengar keluhan tersebut dan menawarkan bantuan. "Baginda, izinkan hamba memberikan sebuah ide untuk menambah kekayaan kerajaan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas menjelaskan rencananya. "Apa ide gilamu kali ini, Abu Nawas? Jelaskanlah," perintah raja. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Baginda, untuk menambah kekayaan kerajaan, kita perlu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, untuk melakukannya, Baginda harus memberikan kepercayaan penuh kepada hamba." Raja yang sudah tahu reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan penuh tipu daya akhirnya setuju, meskipun agak ragu. "Baiklah, aku beri engkau kesempatan. Tapi ingat, kalau ide gilamu ini gagal, kau harus bertanggung jawab," ancam raja. Abu Nawas tersenyum dan mulai melaksanakan rencananya. Pertama, ia meminta agar raja mengeluarkan pengumuman bahwa kerajaan sedang mengadakan hari penyucian dosa besar. Semua rakyat yang merasa telah berbuat dosa besar diwajibkan untuk datang ke istana dan membayar sejumlah uang sebagai bentuk penebusan dosa. Besarnya uang disesuaikan dengan seberapa besar dosa yang mereka lakukan. Pengumuman ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat pun menjadi heboh. Sebagian merasa takut karena dosa-dosa mereka mungkin akan diketahui, sementara sebagian lainnya merasa ini adalah kesempatan untuk membeli pengampunan. Hari yang ditentukan tiba, dan ratusan orang datang ke istana membawa harta benda mereka. Ada yang membawa uang, perhiasan, bahkan hasil panen mereka. Mereka percaya bahwa dengan membayar tebusan, dosa mereka akan dihapuskan. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia lalu membuat pengumuman baru yang lebih mengejutkan. "Bagi siapa saja yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, silakan datang ke istana untuk mengambil hadiah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. Pengumuman ini membuat orang-orang bingung. Mereka yang awalnya merasa tidak perlu membayar tebusan karena merasa tidak berdosa mulai berpikir ulang. "Bagaimana kalau ternyata aku dianggap berdosa? Lebih baik aku membayar tebusan daripada mengambil risiko dihukum," pikir mereka. Akibatnya, semakin banyak orang yang datang untuk membayar tebusan dosa mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak yakin apakah mereka berdosa atau tidak. Setelah beberapa hari, istana dipenuhi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Para menteri pun terkejut melihat hasil dari ide gila Abu Nawas. Raja, yang awalnya ragu, kini tersenyum lebar. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan mengakui bahwa ide tersebut benar-benar efektif untuk menambah kekayaan kerajaan. Namun, salah satu menteri yang tidak menyukai Abu Nawas merasa ini adalah cara yang tidak adil. Ia berkata kepada raja, "Baginda, meskipun ide ini berhasil, hamba rasa ini adalah cara yang licik. Rakyat kita dipaksa membayar dengan rasa takut dan ketidaktahuan mereka." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuan Menteri, apakah Tuan berpikir dosa-dosa mereka benar-benar ditebus dengan harta ini? Tentu saja tidak. Namun, mereka kini lebih sadar akan perbuatan mereka dan akan berusaha menjadi lebih baik. Bukankah itu juga bermanfaat bagi kerajaan?" Raja yang mendengar jawaban tersebut kembali tersenyum. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara yang tak terduga. Dengan cara ini, bukan hanya harta kerajaan yang bertambah, tetapi rakyat kita juga akan lebih berhati-hati dalam bertindak." Akhirnya, harta yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, dan membantu rakyat miskin. Ide gila Abu Nawas sekali lagi terbukti membawa manfaat besar bagi kerajaan, meskipun caranya penuh tipu daya. Dan seperti biasa, ia pulang dengan puas sambil tertawa kecil, menikmati reputasinya sebagai orang paling cerdik di seluruh negeri. Setelah keberhasilan besar dari rencana hari penyucian dosa besar, raja semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Namun, tidak semua pihak senang dengan cara Abu Nawas menjalankan rencananya. Beberapa menteri mulai merasa terancam karena posisi mereka seolah kalah penting dibandingkan Abu Nawas yang hanya seorang rakyat biasa. Suatu hari, salah satu menteri yang iri mencoba menjatuhkan Abu Nawas dengan berkata kepada raja,
Baginda, memang benar Abu Nawas berhasil menambah kekayaan kerajaan, tetapi cara-cara seperti ini tidak dapat terus digunakan. Jika terus-menerus menggunakan tipu daya, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada kerajaan. Raja mengangguk pelan, namun ia tetap membela Abu Nawas. Benar, Menteri, tapi tidak ada satupun dari kalian yang pernah memberikan solusi sebaik Abu Nawas. Jika kau merasa lebih mampu, buktikan dengan ide yang lebih baik. Menteri itu terdiam, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun rencana untuk menguji Abu Nawas agar kelihayannya terlihat tidak berguna. Ia kemudian mengusulkan kepada raja agar Abu Nawas diberikan tugas yang lebih berat, menambah kekayaan kerajaan tanpa meminta apapun dari rakyat, tanpa pajak, dan tanpa tipu daya. Raja yang tertarik dengan tantangan itu segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kau telah berhasil membuktikan kecerdikanmu. Tapi kali ini aku ingin kau membantuku menambah kekayaan kerajaan tanpa memungut apapun dari rakyat. Ingat, tidak boleh ada pajak tambahan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada ancaman. Apakah kau sanggup? Abu Nawas terdiam sejenak, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Baginda, hamba akan menerima tugas ini. Tapi, Baginda harus bersedia memberikan izin kepada hamba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Hamba butuh waktu 3 hari untuk merencanakan segalanya. Raja menyetujui permintaan itu. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mulai memutar otak. Ia sadar bahwa tantangan kali ini jauh lebih sulit, tetapi ia yakin bahwa kecerdikan bisa mengatasi segalanya. Setelah berpikir semalaman, ia menemukan sebuah ide. Ia segera menghadap raja keesokan harinya untuk meminta bahan-bahan yang ia butuhkan. Baginda, hamba butuh seutas tali yang panjang, sebuah keranjang besar, dan seekor kucing hitam. Selain itu, hamba juga butuh izin untuk mendirikan sebuah panggung besar di tengah pasar, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera menyetujui permintaan itu, meskipun ia tidak memahami maksud dari benda-benda yang diminta Abu Nawas. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas mulai melaksanakan rencananya di tengah pasar. Ia mendirikan sebuah panggung besar dan menggantung keranjang besar di ujung tali yang panjang. Kucing hitam yang diminta diletakkan di dalam keranjang tersebut. Orang-orang yang melihat panggung itu mulai berkumpul dengan penasaran. Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas kali ini? Tanya mereka pada satu sama lain. Abu Nawas kemudian naik ke atas panggung dan berbicara dengan suara lantang. Wahai rakyat kerajaan, hari ini, hamba ingin mengadakan sebuah perlombaan istimewa. Barang siapa yang berhasil menebak berapa berat kucing di dalam keranjang ini akan mendapatkan hadiah dari istana. Seru Abu Nawas. Kerumunan menjadi semakin riuh. Semua orang ingin mencoba keberuntungannya. Namun, untuk mengikuti perlombaan itu, setiap orang diharuskan membayar sejumlah kecil uang sebagai biaya pendaftaran. Karena penasaran, banyak orang yang rela membayar demi kesempatan memenangkan hadiah dari istana. Satu persatu, rakyat mencoba menebak berat kucing tersebut. Ada yang menebak terlalu ringan, ada yang menebak terlalu berat, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menebak dengan tepat. Abu Nawas dengan cerdiknya selalu mengubah isi keranjang dengan menambahkan atau mengurangi beban tanpa disadari oleh peserta. Akibatnya, lomba berlangsung lama, dan semakin banyak orang yang mendaftar untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika hari berakhir, keranjang itu tetap menjadi misteri, tetapi hasil dari biaya pendaftaran yang terkumpul sudah cukup besar untuk menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas pun menghadap raja dengan membawa hasil dari ide gilanya itu. Baginda, inilah kekayaan tambahan yang hamba janjikan. Semua ini diperoleh tanpa memungut pajak, tanpa menipu rakyat, dan tanpa mengancam siapapun, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Raja terkejut dan kagum. Ia memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dan memberikan sebagian dari hasil tersebut kepada rakyat miskin sebagai bentuk terima kasih. Sementara itu, menteri yang iri pada Abu Nawas hanya bisa menunduk malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru memperlihatkan kehebatan pria cerdik itu. Setelah peristiwa itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk kebaikan bersama. Meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, Abu Nawas selalu berhasil membuktikan bahwa ide-ide gilanya selalu membawa manfaat besar bagi kerajaan. Raja pun semakin mempercayainya, dan rakyat terus menceritakan kisah-kisah kecerdikannya dari generasi ke generasi.
Setelah keberhasilan luar biasa Abu Nawas dalam tantangan tersebut, Raja tidak hanya semakin kagum, tetapi juga semakin bergantung padanya. Namun, kecemerlangan Abu Nawas yang terus-menerus membuat beberapa menteri iri dan merasa terancam. Mereka merasa bahwa kehadiran Abu Nawas telah mengurangi posisi mereka di mata Raja. Para menteri itu kemudian merencanakan sebuah jebakan untuk menjatuhkan Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa ia hanyalah seorang penipu yang kebetulan beruntung. Menteri yang paling berpengaruh di antara mereka mendekati Raja dan berkata, "Baginda, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Abu Nawas. Namun, jika hamba boleh memberi masukan, mungkin ada baiknya Baginda memberikan tugas yang benar-benar mustahil untuk membuktikan apakah Abu Nawas memang sehebat itu." Raja, yang tertantang dengan gagasan itu, setuju. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tugas yang tampak mustahil. "Abu Nawas, kau telah berhasil menambah kekayaan kerajaan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kali ini aku ingin memberikan tugas yang lebih sulit. Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau membawa angin ke dalam istana ini. Bukan sembarang angin, tetapi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Jika kau gagal, kau harus menerima hukuman dari kerajaan," kata Raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari upaya para menteri yang ingin menjatuhkannya. Namun, ia tidak gentar. Ia membungkuk hormat kepada Raja dan berkata, "Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan berusaha sebaik mungkin. Izinkan hamba waktu 3 hari untuk memikirkannya." Raja mengangguk dan memberikan izin. Sepulang dari istana, Abu Nawas langsung memikirkan cara untuk memenuhi permintaan aneh tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada cara manusia biasa untuk membawa angin ke istana, apalagi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Namun, kecerdikannya kembali memberikan jawaban. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Raja dengan membawa sebuah kantong besar yang terbuat dari kain tebal. Raja dan para menteri yang hadir merasa bingung. Kantong itu tampak kosong. Abu Nawas kemudian berlutut di hadapan Raja sambil berkata, "Baginda, seperti yang Baginda perintahkan, hamba telah membawa angin yang bisa dilihat dan disentuh ke dalam istana ini." Raja mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Aku tidak melihat apa-apa dalam kantong itu." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia membuka kantong tersebut dan menggoyangkannya di depan Raja. "Baginda, inilah angin yang bisa Baginda lihat dan rasakan. Setiap kali hamba menggoyangkan kantong ini, angin akan keluar. Rasakan sendiri hembusannya." Raja memperhatikan gerakan kantong itu dan memang terasa ada hembusan angin yang keluar. Ia pun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa memikirkan cara seperti ini." Namun, salah satu menteri segera menyela, "Baginda, ini hanya akal-akalan saja. Abu Nawas tidak benar-benar membawa angin yang bisa dilihat atau disentuh." Abu Nawas menoleh ke arah menteri itu dan menjawab dengan tenang, "Tuan Menteri, Baginda hanya memerintahkan hamba untuk membawa angin yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan untuk menangkap angin dalam bentuk lain. Bukankah kantong ini memenuhi syarat itu? Angin di dalamnya bisa dirasakan oleh Baginda, bahkan bisa dilihat saat kainnya bergerak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Benar sekali, Abu Nawas telah memenuhi perintahku. Jangan mencoba mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya." Menteri itu pun terdiam dengan wajah merah padam. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengatasi jebakan dan membuktikan kecerdasannya. Raja semakin menyadari bahwa Abu Nawas adalah aset yang tidak ternilai bagi kerajaan, sementara para menteri yang iri hanya bisa menggigit jari. Setelah peristiwa itu, Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas berupa sebidang tanah yang luas dan sejumlah emas. Namun, Abu Nawas justru menyumbangkan tanah tersebut kepada rakyat miskin yang membutuhkan tempat tinggal. Ia berkata, "Baginda, hamba tidak butuh kemewahan. Hamba hanya ingin membantu kerajaan dan rakyat." Kebaikan hati Abu Nawas membuatnya semakin dicintai oleh rakyat. Kisahnya tersebar luas di seluruh negeri, dan banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kecerdikannya dan kepeduliannya kepada sesama. Hingga bertahun-tahun kemudian, nama Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh keberanian dan kebijaksanaan dalam membantu kerajaan serta rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, kehidupannya tetap sederhana. Ia lebih menikmati hidup sebagai rakyat biasa yang bebas berpikir dan bertindak, dibandingkan menjadi seorang pejabat yang terikat oleh aturan dan intrik politik.
Di setiap kesempatan, ia terus menunjukkan bahwa kecerdasan yang dipadukan dengan niat baik mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan di bawah tekanan sekalipun. Meski Abu Nawas telah berkali-kali membuktikan kecerdikannya di hadapan raja dan rakyat, tantangan dan intrik terus berdatangan. Para menteri yang iri tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun, Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap rintangan dengan kecerdasan yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari raja memutuskan untuk memberikan Abu Nawas ujian terakhir sebelum memberinya gelar kehormatan sebagai penasihat agung kerajaan. Raja berkata, "Abu Nawas, kau telah banyak berjasa bagi kerajaan ini. Namun, sebelum aku memberimu gelar kehormatan, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan terakhir. Jawabanmu akan menentukan apakah kau benar-benar layak mendapat gelar itu." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan ujian raja tersenyum kecil dan menjawab, "Baginda, hamba siap menjawab pertanyaan apapun." "Silakan Baginda bertanya." Raja menatap Abu Nawas dengan serius. "Katakan padaku, Abu Nawas, di dunia ini apa yang paling berharga tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun?" Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Para menteri saling pandang, mencoba menebak jawaban pertanyaan itu. Beberapa menteri berpikir mungkin jawabannya adalah kekuasaan, kebahagiaan, atau cinta sejati. Namun, mereka semua menunggu jawaban Abu Nawas dengan rasa penasaran. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Baginda, sesuatu yang paling berharga di dunia ini tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun adalah waktu." Ruangan itu menjadi hening seketika. Raja tertegun mendengar jawaban itu, begitu pula para menteri. Abu Nawas melanjutkan, "Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan, dibeli, atau dimiliki. Kita hanya bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali." Raja tersenyum puas dan mengangguk. "Jawabanmu benar-benar menunjukkan kebijaksanaanmu, Abu Nawas. Kau telah membuktikan bahwa tidak hanya kecerdikan yang kau miliki, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Mulai hari ini, aku resmi mengangkatmu sebagai penasihat agung kerajaan." Para menteri yang iri tidak bisa lagi membantah. Abu Nawas telah memenangkan hati raja dan rakyat dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kebaikan hatinya. Gelar itu tidak hanya memberikan kehormatan kepada Abu Nawas, tetapi juga memastikan bahwa ia akan terus menjadi bagian penting dari kerajaan. Setelah pengangkatan itu, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia menggunakan posisinya sebagai penasihat untuk membantu rakyat dan menjaga keadilan di kerajaan. Banyak rakyat yang datang kepadanya meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban yang bijak dan penuh makna. Namun, meskipun ia kini memiliki kedudukan tinggi, Abu Nawas tetap tidak berubah. Ia masih sering membuat lelucon, menghibur raja, dan membantu rakyat kecil dengan caranya yang unik. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau gelar, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Di akhir hidupnya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai legenda. Cerita tentang kecerdasannya, kebaikan hatinya, dan akal-akalannya yang penuh kelucuan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, nama Abu Nawas masih menjadi simbol kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan demikianlah kisah Abu Nawas, sang penasihat yang selalu membawa senyum, tawa, dan pelajaran berharga kepada dunia. Baginya, hidup adalah panggung sandiwara di mana kebijaksanaan adalah naskah terbaik, dan ia telah memainkannya dengan sempurna. Tamat. Abu Nawas dan ide gila menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh akal. Di kerajaan tempat ia tinggal, ia sering dimintai bantuan oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang pelik. Suatu hari, raja mengeluh kepada para menterinya tentang kekayaan kerajaan yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas wilayah. Para menteri yang hadir hanya bisa diam tanpa solusi. Namun, Abu Nawas yang kebetulan berada di istana mendengar keluhan tersebut dan menawarkan bantuan. "Baginda, izinkan hamba memberikan sebuah ide untuk menambah kekayaan kerajaan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas menjelaskan rencananya. "Apa ide gilamu kali ini, Abu Nawas? Jelaskanlah," perintah raja. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu berkata,
Baginda, untuk menambah kekayaan kerajaan, kita perlu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, untuk melakukannya, Baginda harus memberikan kepercayaan penuh kepada hamba." Raja yang sudah tahu reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan penuh tipu daya akhirnya setuju, meskipun agak ragu. "Baiklah, aku beri engkau kesempatan. Tapi ingat, kalau ide gilamu ini gagal, kau harus bertanggung jawab," ancam raja. Abu Nawas tersenyum dan mulai melaksanakan rencananya. Pertama, ia meminta agar raja mengeluarkan pengumuman bahwa kerajaan sedang mengadakan hari penyucian dosa besar. Semua rakyat yang merasa telah berbuat dosa besar diwajibkan untuk datang ke istana dan membayar sejumlah uang sebagai bentuk penebusan dosa. Besarnya uang disesuaikan dengan seberapa besar dosa yang mereka lakukan. Pengumuman ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat pun menjadi heboh. Sebagian merasa takut karena dosa-dosa mereka mungkin akan diketahui, sementara sebagian lainnya merasa ini adalah kesempatan untuk membeli pengampunan. Hari yang ditentukan tiba, dan ratusan orang datang ke istana membawa harta benda mereka. Ada yang membawa uang, perhiasan, bahkan hasil panen mereka. Mereka percaya bahwa dengan membayar tebusan, dosa mereka akan dihapuskan. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia lalu membuat pengumuman baru yang lebih mengejutkan. "Bagi siapa saja yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, silakan datang ke istana untuk mengambil hadiah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. Pengumuman ini membuat orang-orang bingung. Mereka yang awalnya merasa tidak perlu membayar tebusan karena merasa tidak berdosa mulai berpikir ulang. "Bagaimana kalau ternyata aku dianggap berdosa? Lebih baik aku membayar tebusan daripada mengambil risiko dihukum," pikir mereka. Akibatnya, semakin banyak orang yang datang untuk membayar tebusan dosa mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak yakin apakah mereka berdosa atau tidak. Setelah beberapa hari, istana dipenuhi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Para menteri pun terkejut melihat hasil dari ide gila Abu Nawas. Raja, yang awalnya ragu, kini tersenyum lebar. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan mengakui bahwa ide tersebut benar-benar efektif untuk menambah kekayaan kerajaan. Namun, salah satu menteri yang tidak menyukai Abu Nawas merasa ini adalah cara yang tidak adil. Ia berkata kepada raja, "Baginda, meskipun ide ini berhasil, hamba rasa ini adalah cara yang licik. Rakyat kita dipaksa membayar dengan rasa takut dan ketidaktahuan mereka." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuan Menteri, apakah Tuan berpikir dosa-dosa mereka benar-benar ditebus dengan harta ini? Tentu saja tidak. Namun, mereka kini lebih sadar akan perbuatan mereka dan akan berusaha menjadi lebih baik. Bukankah itu juga bermanfaat bagi kerajaan?" Raja yang mendengar jawaban tersebut kembali tersenyum. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara yang tak terduga. Dengan cara ini, bukan hanya harta kerajaan yang bertambah, tetapi rakyat kita juga akan lebih berhati-hati dalam bertindak." Akhirnya, harta yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, dan membantu rakyat miskin. Ide gila Abu Nawas sekali lagi terbukti membawa manfaat besar bagi kerajaan, meskipun caranya penuh tipu daya. Dan seperti biasa, ia pulang dengan puas sambil tertawa kecil, menikmati reputasinya sebagai orang paling cerdik di seluruh negeri. Setelah keberhasilan besar dari rencana hari penyucian dosa besar, raja semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Namun, tidak semua pihak senang dengan cara Abu Nawas menjalankan rencananya. Beberapa menteri mulai merasa terancam karena posisi mereka seolah kalah penting dibandingkan Abu Nawas yang hanya seorang rakyat biasa. Suatu hari, salah satu menteri yang iri mencoba menjatuhkan Abu Nawas dengan berkata kepada raja, "Baginda, memang benar Abu Nawas berhasil menambah kekayaan kerajaan, tetapi cara-cara seperti ini tidak dapat terus digunakan. Jika terus-menerus menggunakan tipu daya, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada kerajaan." Raja mengangguk pelan, namun ia tetap membela Abu Nawas. "Benar, menteri, tapi tidak ada satupun dari kalian yang pernah memberikan solusi sebaik Abu Nawas. Jika kau merasa lebih mampu, buktikan dengan ide yang lebih baik." Menteri itu terdiam, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun rencana untuk menguji Abu Nawas agar kelihayannya terlihat tidak berguna. Ia kemudian mengusulkan kepada raja agar Abu Nawas diberikan tugas yang lebih berat, menambah kekayaan kerajaan tanpa meminta apapun dari rakyat, tanpa pajak, dan tanpa tipu daya.
Raja yang tertarik dengan tantangan itu segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kau telah berhasil membuktikan kecerdikanmu. Tapi kali ini aku ingin kau membantuku menambah kekayaan kerajaan tanpa memungut apapun dari rakyat. Ingat, tidak boleh ada pajak tambahan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada ancaman. Apakah kau sanggup? Abu Nawas terdiam sejenak, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Baginda, hamba akan menerima tugas ini. Tapi, Baginda harus bersedia memberikan izin kepada hamba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Hamba butuh waktu 3 hari untuk merencanakan segalanya. Raja menyetujui permintaan itu. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mulai memutar otak. Ia sadar bahwa tantangan kali ini jauh lebih sulit, tetapi ia yakin bahwa kecerdikan bisa mengatasi segalanya. Setelah berpikir semalaman, ia menemukan sebuah ide. Ia segera menghadap raja keesokan harinya untuk meminta bahan-bahan yang ia butuhkan. Baginda, hamba butuh seutas tali yang panjang, sebuah keranjang besar, dan seekor kucing hitam. Selain itu, hamba juga butuh izin untuk mendirikan sebuah panggung besar di tengah pasar, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera menyetujui permintaan itu, meskipun ia tidak memahami maksud dari benda-benda yang diminta Abu Nawas. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas mulai melaksanakan rencananya di tengah pasar. Ia mendirikan sebuah panggung besar dan menggantung keranjang besar di ujung tali yang panjang. Kucing hitam yang diminta diletakkan di dalam keranjang tersebut. Orang-orang yang melihat panggung itu mulai berkumpul dengan penasaran. Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas kali ini? Tanya mereka pada satu sama lain. Abu Nawas kemudian naik ke atas panggung dan berbicara dengan suara lantang. Wahai rakyat kerajaan, hari ini, hamba ingin mengadakan sebuah perlombaan istimewa. Barang siapa yang berhasil menebak berapa berat kucing di dalam keranjang ini akan mendapatkan hadiah dari istana. Seru Abu Nawas. Kerumunan menjadi semakin riuh. Semua orang ingin mencoba keberuntungannya. Namun, untuk mengikuti perlombaan itu, setiap orang diharuskan membayar sejumlah kecil uang sebagai biaya pendaftaran. Karena penasaran, banyak orang yang rela membayar demi kesempatan memenangkan hadiah dari istana. Satu persatu, rakyat mencoba menebak berat kucing tersebut. Ada yang menebak terlalu ringan, ada yang menebak terlalu berat, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menebak dengan tepat. Abu Nawas dengan cerdiknya selalu mengubah isi keranjang dengan menambahkan atau mengurangi beban tanpa disadari oleh peserta. Akibatnya, lomba berlangsung lama, dan semakin banyak orang yang mendaftar untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika hari berakhir, keranjang itu tetap menjadi misteri, tetapi hasil dari biaya pendaftaran yang terkumpul sudah cukup besar untuk menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas pun menghadap raja dengan membawa hasil dari ide gilanya itu. Baginda, inilah kekayaan tambahan yang hamba janjikan. Semua ini diperoleh tanpa memungut pajak, tanpa menipu rakyat, dan tanpa mengancam siapapun, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Raja terkejut dan kagum. Ia memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dan memberikan sebagian dari hasil tersebut kepada rakyat miskin sebagai bentuk terima kasih. Sementara itu, menteri yang iri pada Abu Nawas hanya bisa menunduk malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru memperlihatkan kehebatan pria cerdik itu. Setelah peristiwa itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk kebaikan bersama. Meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, Abu Nawas selalu berhasil membuktikan bahwa ide-ide gilanya selalu membawa manfaat besar bagi kerajaan. Raja pun semakin mempercayainya, dan rakyat terus menceritakan kisah-kisah kecerdikannya dari generasi ke generasi. Setelah keberhasilan luar biasa Abu Nawas dalam tantangan tersebut, raja tidak hanya semakin kagum, tetapi juga semakin bergantung padanya. Namun, kecemerlangan Abu Nawas yang terus-menerus membuat beberapa menteri iri dan merasa terancam. Mereka merasa bahwa kehadiran Abu Nawas telah mengurangi posisi mereka di mata raja. Para menteri itu kemudian merencanakan sebuah jebakan untuk menjatuhkan Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa ia hanyalah seorang penipu yang kebetulan beruntung. Menteri yang paling berpengaruh di antara mereka mendekati raja dan berkata, Baginda, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Abu Nawas. Namun, jika hamba boleh memberi masukan, mungkin ada baiknya Baginda memberikan tugas yang benar-benar mustahil untuk membuktikan apakah Abu Nawas memang sehebat itu. Raja, yang tertantang dengan gagasan itu, setuju.
Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tugas yang tampak mustahil. Abu Nawas, kau telah berhasil menambah kekayaan kerajaan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kali ini aku ingin memberikan tugas yang lebih sulit. Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau membawa angin ke dalam istana ini. Bukan sembarang angin, tetapi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Jika kau gagal, kau harus menerima hukuman dari kerajaan, kata raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari upaya para menteri yang ingin menjatuhkannya. Namun, ia tidak gentar. Ia membungkuk hormat kepada raja dan berkata, "Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan berusaha sebaik mungkin. Izinkan hamba waktu 3 hari untuk memikirkannya." Raja mengangguk dan memberikan izin. Sepulang dari istana, Abu Nawas langsung memikirkan cara untuk memenuhi permintaan aneh tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada cara manusia biasa untuk membawa angin ke istana, apalagi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Namun, kecerdikannya kembali memberikan jawaban. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan membawa sebuah kantong besar yang terbuat dari kain tebal. Raja dan para menteri yang hadir merasa bingung. Kantong itu tampak kosong. Abu Nawas kemudian berlutut di hadapan raja sambil berkata, "Baginda, seperti yang Baginda perintahkan, hamba telah membawa angin yang bisa dilihat dan disentuh ke dalam istana ini." Raja mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Aku tidak melihat apa-apa dalam kantong itu." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia membuka kantong tersebut dan menggoyangkannya di depan raja. "Baginda, inilah angin yang bisa Baginda lihat dan rasakan. Setiap kali hamba menggoyangkan kantong ini, angin akan keluar. Rasakan sendiri hembusannya." Raja memperhatikan gerakan kantong itu dan memang terasa ada hembusan angin yang keluar. Ia pun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa memikirkan cara seperti ini." Namun, salah satu menteri segera menyela, "Baginda, ini hanya akal-akalan saja. Abu Nawas tidak benar-benar membawa angin yang bisa dilihat atau disentuh." Abu Nawas menoleh ke arah menteri itu dan menjawab dengan tenang, "Tuan Menteri, Baginda hanya memerintahkan hamba untuk membawa angin yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan untuk menangkap angin dalam bentuk lain. Bukankah kantong ini memenuhi syarat itu? Angin di dalamnya bisa dirasakan oleh Baginda, bahkan bisa dilihat saat kainnya bergerak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Benar sekali, Abu Nawas telah memenuhi perintahku. Jangan mencoba mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya." Menteri itu pun terdiam dengan wajah merah padam. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengatasi jebakan dan membuktikan kecerdasannya. Raja semakin menyadari bahwa Abu Nawas adalah aset yang tidak ternilai bagi kerajaan, sementara para menteri yang iri hanya bisa menggigit jari. Setelah peristiwa itu, Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas berupa sebidang tanah yang luas dan sejumlah emas. Namun, Abu Nawas justru menyumbangkan tanah tersebut kepada rakyat miskin yang membutuhkan tempat tinggal. Ia berkata, "Baginda, hamba tidak butuh kemewahan. Hamba hanya ingin membantu kerajaan dan rakyat." Kebaikan hati Abu Nawas membuatnya semakin dicintai oleh rakyat. Kisahnya tersebar luas di seluruh negeri, dan banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kecerdikannya dan kepeduliannya kepada sesama. Hingga bertahun-tahun kemudian, nama Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh keberanian dan kebijaksanaan dalam membantu kerajaan serta rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, kehidupannya tetap sederhana. Ia lebih menikmati hidup sebagai rakyat biasa yang bebas berpikir dan bertindak, dibandingkan menjadi seorang pejabat yang terikat oleh aturan dan intrik politik. Di setiap kesempatan, ia terus menunjukkan bahwa kecerdasan yang dipadukan dengan niat baik mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan di bawah tekanan sekalipun. Meski Abu Nawas telah berkali-kali membuktikan kecerdikannya di hadapan raja dan rakyat, tantangan dan intrik terus berdatangan. Para menteri yang iri tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun, Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap rintangan dengan kecerdasan yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari raja memutuskan untuk memberikan Abu Nawas ujian terakhir sebelum memberinya gelar kehormatan sebagai penasihat agung kerajaan. Raja berkata, "Abu Nawas, kau telah banyak berjasa bagi kerajaan ini. Namun, sebelum aku memberimu gelar kehormatan, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan terakhir.
Jawabanmu akan menentukan apakah kau benar-benar layak mendapat gelar itu. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan ujian raja tersenyum kecil dan menjawab, Baginda, hamba siap menjawab pertanyaan apapun. Silakan Baginda bertanya. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. Katakan padaku, Abu Nawas, di dunia ini apa yang paling berharga tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun? Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Para menteri saling pandang, mencoba menebak jawaban pertanyaan itu. Beberapa menteri berpikir mungkin jawabannya adalah kekuasaan, kebahagiaan, atau cinta sejati. Namun, mereka semua menunggu jawaban Abu Nawas dengan rasa penasaran. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Baginda, sesuatu yang paling berharga di dunia ini tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun adalah waktu. Ruangan itu menjadi hening seketika. Raja tertegun mendengar jawaban itu, begitu pula para menteri. Abu Nawas melanjutkan, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan, dibeli, atau dimiliki. Kita hanya bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Raja tersenyum puas dan mengangguk. Jawabanmu benar-benar menunjukkan kebijaksanaanmu, Abu Nawas. Kau telah membuktikan bahwa tidak hanya kecerdikan yang kau miliki, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Mulai hari ini, aku resmi mengangkatmu sebagai penasihat agung kerajaan. Para menteri yang iri tidak bisa lagi membantah. Abu Nawas telah memenangkan hati raja dan rakyat dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kebaikan hatinya. Gelar itu tidak hanya memberikan kehormatan kepada Abu Nawas, tetapi juga memastikan bahwa ia akan terus menjadi bagian penting dari kerajaan. Setelah pengangkatan itu, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia menggunakan posisinya sebagai penasihat untuk membantu rakyat dan menjaga keadilan di kerajaan. Banyak rakyat yang datang kepadanya meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban yang bijak dan penuh makna. Namun, meskipun ia kini memiliki kedudukan tinggi, Abu Nawas tetap tidak berubah. Ia masih sering membuat lelucon, menghibur raja, dan membantu rakyat kecil dengan caranya yang unik. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau gelar, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Di akhir hidupnya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai legenda. Cerita tentang kecerdasannya, kebaikan hatinya, dan akal-akalannya yang penuh kelucuan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, nama Abu Nawas masih menjadi simbol kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan demikianlah kisah Abu Nawas, sang penasihat yang selalu membawa senyum, tawa, dan pelajaran berharga kepada dunia. Baginya, hidup adalah panggung sandiwara di mana kebijaksanaan adalah naskah terbaik, dan ia telah memainkannya dengan sempurna. Tamat. Abu Nawas dan ide gila menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh akal. Di kerajaan tempat ia tinggal, ia sering dimintai bantuan oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang pelik. Suatu hari, raja mengeluh kepada para menterinya tentang kekayaan kerajaan yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas wilayah. Para menteri yang hadir hanya bisa diam tanpa solusi. Namun, Abu Nawas yang kebetulan berada di istana mendengar keluhan tersebut dan menawarkan bantuan. Baginda, izinkan hamba memberikan sebuah ide untuk menambah kekayaan kerajaan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas menjelaskan rencananya. Apa ide gilamu kali ini, Abu Nawas? Jelaskanlah, perintah raja. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Baginda, untuk menambah kekayaan kerajaan, kita perlu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, untuk melakukannya, Baginda harus memberikan kepercayaan penuh kepada hamba. Raja yang sudah tahu reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan penuh tipu daya akhirnya setuju, meskipun agak ragu. Baiklah, aku beri engkau kesempatan. Tapi ingat, kalau ide gilamu ini gagal, kau harus bertanggung jawab. Ancam raja. Abu Nawas tersenyum dan mulai melaksanakan rencananya. Pertama, ia meminta agar raja mengeluarkan pengumuman bahwa kerajaan sedang mengadakan hari penyucian dosa besar. Semua rakyat yang merasa telah berbuat dosa besar diwajibkan untuk datang ke istana dan membayar sejumlah uang sebagai bentuk penebusan dosa. Besarnya uang disesuaikan dengan seberapa besar dosa yang mereka lakukan.
Pengumuman ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat pun menjadi heboh. Sebagian merasa takut karena dosa-dosa mereka mungkin akan diketahui, sementara sebagian lainnya merasa ini adalah kesempatan untuk membeli pengampunan. Hari yang ditentukan tiba, dan ratusan orang datang ke istana membawa harta benda mereka. Ada yang membawa uang, perhiasan, bahkan hasil panen mereka. Mereka percaya bahwa dengan membayar tebusan, dosa mereka akan dihapuskan. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia lalu membuat pengumuman baru yang lebih mengejutkan. Bagi siapa saja yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, silakan datang ke istana untuk mengambil hadiah dari Baginda Raja. Kata Abu Nawas. Pengumuman ini membuat orang-orang bingung. Mereka yang awalnya merasa tidak perlu membayar tebusan karena merasa tidak berdosa mulai berpikir ulang. Bagaimana kalau ternyata aku dianggap berdosa? Lebih baik aku membayar tebusan daripada mengambil risiko dihukum, pikir mereka. Akibatnya, semakin banyak orang yang datang untuk membayar tebusan dosa mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak yakin apakah mereka berdosa atau tidak. Setelah beberapa hari, istana dipenuhi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Para menteri pun terkejut melihat hasil dari ide gila Abu Nawas. Raja, yang awalnya ragu, kini tersenyum lebar. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan mengakui bahwa ide tersebut benar-benar efektif untuk menambah kekayaan kerajaan. Namun, salah satu menteri yang tidak menyukai Abu Nawas merasa ini adalah cara yang tidak adil. Ia berkata kepada Raja, "Baginda, meskipun ide ini berhasil, hamba rasa ini adalah cara yang licik. Rakyat kita dipaksa membayar dengan rasa takut dan ketidaktahuan mereka." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuan Menteri, apakah Tuan berpikir dosa-dosa mereka benar-benar ditebus dengan harta ini?" Tentu saja tidak. Namun, mereka kini lebih sadar akan perbuatan mereka dan akan berusaha menjadi lebih baik. Bukankah itu juga bermanfaat bagi kerajaan? Raja yang mendengar jawaban tersebut kembali tersenyum. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara yang tak terduga. Dengan cara ini, bukan hanya harta kerajaan yang bertambah, tetapi rakyat kita juga akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Akhirnya, harta yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, dan membantu rakyat miskin. Ide gila Abu Nawas sekali lagi terbukti membawa manfaat besar bagi kerajaan, meskipun caranya penuh tipu daya. Dan seperti biasa, ia pulang dengan puas sambil tertawa kecil, menikmati reputasinya sebagai orang paling cerdik di seluruh negeri. Setelah keberhasilan besar dari rencana, hari penyucian dosa besar, Raja semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Namun, tidak semua pihak senang dengan cara Abu Nawas menjalankan rencananya. Beberapa menteri mulai merasa terancam karena posisi mereka seolah kalah penting dibandingkan Abu Nawas yang hanya seorang rakyat biasa. Suatu hari, salah satu menteri yang iri mencoba menjatuhkan Abu Nawas dengan berkata kepada Raja, "Baginda, memang benar Abu Nawas berhasil menambah kekayaan kerajaan, tetapi cara-cara seperti ini tidak dapat terus digunakan. Jika terus-menerus menggunakan tipu daya, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada kerajaan." Raja mengangguk pelan, namun ia tetap membela Abu Nawas. "Benar, Menteri, tapi tidak ada satupun dari kalian yang pernah memberikan solusi sebaik Abu Nawas. Jika kau merasa lebih mampu, buktikan dengan ide yang lebih baik." Menteri itu terdiam, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun rencana untuk menguji Abu Nawas agar kelihayannya terlihat tidak berguna. Ia kemudian mengusulkan kepada Raja agar Abu Nawas diberikan tugas yang lebih berat, menambah kekayaan kerajaan tanpa meminta apapun dari rakyat, tanpa pajak, dan tanpa tipu daya. Raja yang tertarik dengan tantangan itu segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kau telah berhasil membuktikan kecerdikanmu. Tapi kali ini aku ingin kau membantuku menambah kekayaan kerajaan tanpa memungut apapun dari rakyat. Ingat, tidak boleh ada pajak tambahan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada ancaman. Apakah kau sanggup?" Abu Nawas terdiam sejenak, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Baginda, hamba akan menerima tugas ini. Tapi, Baginda harus bersedia memberikan izin kepada hamba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Hamba butuh waktu 3 hari untuk merencanakan segalanya." Raja menyetujui permintaan itu. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mulai memutar otak. Ia sadar bahwa tantangan kali ini jauh lebih sulit, tetapi ia yakin bahwa kecerdikan bisa mengatasi segalanya. Setelah berpikir semalaman, ia menemukan sebuah ide.
Ia segera menghadap raja keesokan harinya untuk meminta bahan-bahan yang ia butuhkan. Baginda, hamba butuh seutas tali yang panjang, sebuah keranjang besar, dan seekor kucing hitam. Selain itu, hamba juga butuh izin untuk mendirikan sebuah panggung besar di tengah pasar, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera menyetujui permintaan itu, meskipun ia tidak memahami maksud dari benda-benda yang diminta Abu Nawas. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas mulai melaksanakan rencananya di tengah pasar. Ia mendirikan sebuah panggung besar dan menggantung keranjang besar di ujung tali yang panjang. Kucing hitam yang diminta diletakkan di dalam keranjang tersebut. Orang-orang yang melihat panggung itu mulai berkumpul dengan penasaran. Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas kali ini? Tanya mereka pada satu sama lain. Abu Nawas kemudian naik ke atas panggung dan berbicara dengan suara lantang. Wahai rakyat kerajaan, hari ini, hamba ingin mengadakan sebuah perlombaan istimewa. Barang siapa yang berhasil menebak berapa berat kucing di dalam keranjang ini akan mendapatkan hadiah dari istana. Seru Abu Nawas. Kerumunan menjadi semakin riuh. Semua orang ingin mencoba keberuntungannya. Namun, untuk mengikuti perlombaan itu, setiap orang diharuskan membayar sejumlah kecil uang sebagai biaya pendaftaran. Karena penasaran, banyak orang yang rela membayar demi kesempatan memenangkan hadiah dari istana. Satu persatu, rakyat mencoba menebak berat kucing tersebut. Ada yang menebak terlalu ringan, ada yang menebak terlalu berat, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menebak dengan tepat. Abu Nawas dengan cerdiknya selalu mengubah isi keranjang dengan menambahkan atau mengurangi beban tanpa disadari oleh peserta. Akibatnya, lomba berlangsung lama, dan semakin banyak orang yang mendaftar untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika hari berakhir, keranjang itu tetap menjadi misteri, tetapi hasil dari biaya pendaftaran yang terkumpul sudah cukup besar untuk menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas pun menghadap raja dengan membawa hasil dari ide gilanya itu. Baginda, inilah kekayaan tambahan yang hamba janjikan. Semua ini diperoleh tanpa memungut pajak, tanpa menipu rakyat, dan tanpa mengancam siapapun, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Raja terkejut dan kagum. Ia memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dan memberikan sebagian dari hasil tersebut kepada rakyat miskin sebagai bentuk terima kasih. Sementara itu, menteri yang iri pada Abu Nawas hanya bisa menunduk malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru memperlihatkan kehebatan pria cerdik itu. Setelah peristiwa itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk kebaikan bersama. Meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, Abu Nawas selalu berhasil membuktikan bahwa ide-ide gilanya selalu membawa manfaat besar bagi kerajaan. Raja pun semakin mempercayainya, dan rakyat terus menceritakan kisah-kisah kecerdikannya dari generasi ke generasi. Setelah keberhasilan luar biasa Abu Nawas dalam tantangan tersebut, raja tidak hanya semakin kagum, tetapi juga semakin bergantung padanya. Namun, kecemerlangan Abu Nawas yang terus-menerus membuat beberapa menteri iri dan merasa terancam. Mereka merasa bahwa kehadiran Abu Nawas telah mengurangi posisi mereka di mata raja. Para menteri itu kemudian merencanakan sebuah jebakan untuk menjatuhkan Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa ia hanyalah seorang penipu yang kebetulan beruntung. Menteri yang paling berpengaruh di antara mereka mendekati raja dan berkata, "Baginda, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Abu Nawas. Namun, jika hamba boleh memberi masukan, mungkin ada baiknya Baginda memberikan tugas yang benar-benar mustahil untuk membuktikan apakah Abu Nawas memang sehebat itu." Raja, yang tertantang dengan gagasan itu, setuju. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tugas yang tampak mustahil. Abu Nawas, kau telah berhasil menambah kekayaan kerajaan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kali ini aku ingin memberikan tugas yang lebih sulit. Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau membawa angin ke dalam istana ini. Bukan sembarang angin, tetapi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Jika kau gagal, kau harus menerima hukuman dari kerajaan, kata raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari upaya para menteri yang ingin menjatuhkannya. Namun, ia tidak gentar. Ia membungkuk hormat kepada raja dan berkata, "Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan berusaha sebaik mungkin. Izinkan hamba waktu 3 hari untuk memikirkannya." Raja mengangguk dan memberikan izin.
Sepulang dari istana, Abu Nawas langsung memikirkan cara untuk memenuhi permintaan aneh tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada cara manusia biasa untuk membawa angin ke istana, apalagi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Namun, kecerdikannya kembali memberikan jawaban. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan membawa sebuah kantong besar yang terbuat dari kain tebal. Raja dan para menteri yang hadir merasa bingung. Kantong itu tampak kosong. Abu Nawas kemudian berlutut di hadapan raja sambil berkata, "Baginda, seperti yang Baginda perintahkan, hamba telah membawa angin yang bisa dilihat dan disentuh ke dalam istana ini." Raja mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Aku tidak melihat apa-apa dalam kantong itu." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia membuka kantong tersebut dan menggoyangkannya di depan raja. "Baginda, inilah angin yang bisa Baginda lihat dan rasakan. Setiap kali hamba menggoyangkan kantong ini, angin akan keluar. Rasakan sendiri hembusannya." Raja memperhatikan gerakan kantong itu dan memang terasa ada hembusan angin yang keluar. Ia pun tersenyum puas dan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa memikirkan cara seperti ini." Namun, salah satu menteri segera menyela, "Baginda, ini hanya akal-akalan saja. Abu Nawas tidak benar-benar membawa angin yang bisa dilihat atau disentuh." Abu Nawas menoleh ke arah menteri itu dan menjawab dengan tenang, "Tuan Menteri, Baginda hanya memerintahkan hamba untuk membawa angin yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan untuk menangkap angin dalam bentuk lain. Bukankah kantong ini memenuhi syarat itu? Angin di dalamnya bisa dirasakan oleh Baginda, bahkan bisa dilihat saat kainnya bergerak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Benar sekali, Abu Nawas telah memenuhi perintahku. Jangan mencoba mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya." Menteri itu pun terdiam dengan wajah merah padam. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengatasi jebakan dan membuktikan kecerdasannya. Raja semakin menyadari bahwa Abu Nawas adalah aset yang tidak ternilai bagi kerajaan, sementara para menteri yang iri hanya bisa menggigit jari. Setelah peristiwa itu, Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas berupa sebidang tanah yang luas dan sejumlah emas. Namun, Abu Nawas justru menyumbangkan tanah tersebut kepada rakyat miskin yang membutuhkan tempat tinggal. Ia berkata, "Baginda, hamba tidak butuh kemewahan. Hamba hanya ingin membantu kerajaan dan rakyat." Kebaikan hati Abu Nawas membuatnya semakin dicintai oleh rakyat. Kisahnya tersebar luas di seluruh negeri, dan banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kecerdikannya dan kepeduliannya kepada sesama. Hingga bertahun-tahun kemudian, nama Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh keberanian dan kebijaksanaan dalam membantu kerajaan serta rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, kehidupannya tetap sederhana. Ia lebih menikmati hidup sebagai rakyat biasa yang bebas berpikir dan bertindak, dibandingkan menjadi seorang pejabat yang terikat oleh aturan dan intrik politik. Di setiap kesempatan, ia terus menunjukkan bahwa kecerdasan yang dipadukan dengan niat baik mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan di bawah tekanan sekalipun. Meski Abu Nawas telah berkali-kali membuktikan kecerdikannya di hadapan raja dan rakyat, tantangan dan intrik terus berdatangan. Para menteri yang iri tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun, Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap rintangan dengan kecerdasan yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari raja memutuskan untuk memberikan Abu Nawas ujian terakhir sebelum memberinya gelar kehormatan sebagai penasihat agung kerajaan. Raja berkata, "Abu Nawas, kau telah banyak berjasa bagi kerajaan ini. Namun, sebelum aku memberimu gelar kehormatan, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan terakhir. Jawabanmu akan menentukan apakah kau benar-benar layak mendapat gelar itu." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan ujian raja tersenyum kecil dan menjawab, "Baginda, hamba siap menjawab pertanyaan apapun." "Silakan Baginda bertanya." Raja menatap Abu Nawas dengan serius. "Katakan padaku, Abu Nawas, di dunia ini apa yang paling berharga tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun?" Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Para menteri saling pandang, mencoba menebak jawaban pertanyaan itu. Beberapa menteri berpikir mungkin jawabannya adalah kekuasaan, kebahagiaan, atau cinta sejati. Namun, mereka semua menunggu jawaban Abu Nawas dengan rasa penasaran. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan,
Baginda, sesuatu yang paling berharga di dunia ini tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun adalah waktu. Ruangan itu menjadi hening seketika. Raja tertegun mendengar jawaban itu, begitu pula para menteri. Abu Nawas melanjutkan, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan, dibeli, atau dimiliki. Kita hanya bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Raja tersenyum puas dan mengangguk. Jawabanmu benar-benar menunjukkan kebijaksanaanmu, Abu Nawas. Kau telah membuktikan bahwa tidak hanya kecerdikan yang kau miliki, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Mulai hari ini, aku resmi mengangkatmu sebagai penasihat agung kerajaan. Para menteri yang iri tidak bisa lagi membantah. Abu Nawas telah memenangkan hati raja dan rakyat dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kebaikan hatinya. Gelar itu tidak hanya memberikan kehormatan kepada Abu Nawas, tetapi juga memastikan bahwa ia akan terus menjadi bagian penting dari kerajaan. Setelah pengangkatan itu, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia menggunakan posisinya sebagai penasihat untuk membantu rakyat dan menjaga keadilan di kerajaan. Banyak rakyat yang datang kepadanya meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban yang bijak dan penuh makna. Namun, meskipun ia kini memiliki kedudukan tinggi, Abu Nawas tetap tidak berubah. Ia masih sering membuat lelucon, menghibur raja, dan membantu rakyat kecil dengan caranya yang unik. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau gelar, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Di akhir hidupnya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai legenda. Cerita tentang kecerdasannya, kebaikan hatinya, dan akal-akalannya yang penuh kelucuan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, nama Abu Nawas masih menjadi simbol kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan demikianlah kisah Abu Nawas, sang penasihat yang selalu membawa senyum, tawa, dan pelajaran berharga kepada dunia. Baginya, hidup adalah panggung sandiwara di mana kebijaksanaan adalah naskah terbaik, dan ia telah memainkannya dengan sempurna. Tamat. Abu Nawas dan ide gila menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan penuh akal. Di kerajaan tempat ia tinggal, ia sering dimintai bantuan oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang pelik. Suatu hari, raja mengeluh kepada para menterinya tentang kekayaan kerajaan yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas wilayah. Para menteri yang hadir hanya bisa diam tanpa solusi. Namun, Abu Nawas yang kebetulan berada di istana mendengar keluhan tersebut dan menawarkan bantuan. Baginda, izinkan hamba memberikan sebuah ide untuk menambah kekayaan kerajaan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja yang penasaran langsung meminta Abu Nawas menjelaskan rencananya. Apa ide gilamu kali ini, Abu Nawas? Jelaskanlah, perintah raja. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Baginda, untuk menambah kekayaan kerajaan, kita perlu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, untuk melakukannya, Baginda harus memberikan kepercayaan penuh kepada hamba. Raja yang sudah tahu reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdik dan penuh tipu daya akhirnya setuju, meskipun agak ragu. Baiklah, aku beri engkau kesempatan. Tapi ingat, kalau ide gilamu ini gagal, kau harus bertanggung jawab. Ancam raja. Abu Nawas tersenyum dan mulai melaksanakan rencananya. Pertama, ia meminta agar raja mengeluarkan pengumuman bahwa kerajaan sedang mengadakan hari penyucian dosa besar. Semua rakyat yang merasa telah berbuat dosa besar diwajibkan untuk datang ke istana dan membayar sejumlah uang sebagai bentuk penebusan dosa. Besarnya uang disesuaikan dengan seberapa besar dosa yang mereka lakukan. Pengumuman ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat pun menjadi heboh. Sebagian merasa takut karena dosa-dosa mereka mungkin akan diketahui, sementara sebagian lainnya merasa ini adalah kesempatan untuk membeli pengampunan. Hari yang ditentukan tiba, dan ratusan orang datang ke istana membawa harta benda mereka. Ada yang membawa uang, perhiasan, bahkan hasil panen mereka. Mereka percaya bahwa dengan membayar tebusan, dosa mereka akan dihapuskan. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia lalu membuat pengumuman baru yang lebih mengejutkan. Bagi siapa saja yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, silakan datang ke istana untuk mengambil hadiah dari Baginda Raja. Kata Abu Nawas. Pengumuman ini membuat orang-orang bingung.
Mereka yang awalnya merasa tidak perlu membayar tebusan karena merasa tidak berdosa mulai berpikir ulang. Bagaimana kalau ternyata aku dianggap berdosa? Lebih baik aku membayar tebusan daripada mengambil risiko dihukum, pikir mereka. Akibatnya, semakin banyak orang yang datang untuk membayar tebusan dosa mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak yakin apakah mereka berdosa atau tidak. Setelah beberapa hari, istana dipenuhi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Para menteri pun terkejut melihat hasil dari ide gila Abu Nawas. Raja, yang awalnya ragu, kini tersenyum lebar. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan mengakui bahwa ide tersebut benar-benar efektif untuk menambah kekayaan kerajaan. Namun, salah satu menteri yang tidak menyukai Abu Nawas merasa ini adalah cara yang tidak adil. Ia berkata kepada Raja, "Baginda, meskipun ide ini berhasil, hamba rasa ini adalah cara yang licik. Rakyat kita dipaksa membayar dengan rasa takut dan ketidaktahuan mereka." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuan Menteri, apakah Tuan berpikir dosa-dosa mereka benar-benar ditebus dengan harta ini?" Tentu saja tidak. Namun, mereka kini lebih sadar akan perbuatan mereka dan akan berusaha menjadi lebih baik. Bukankah itu juga bermanfaat bagi kerajaan? Raja yang mendengar jawaban tersebut kembali tersenyum. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara yang tak terduga. Dengan cara ini, bukan hanya harta kerajaan yang bertambah, tetapi rakyat kita juga akan lebih berhati-hati dalam bertindak." Akhirnya, harta yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, dan membantu rakyat miskin. Ide gila Abu Nawas sekali lagi terbukti membawa manfaat besar bagi kerajaan, meskipun caranya penuh tipu daya. Dan seperti biasa, ia pulang dengan puas sambil tertawa kecil, menikmati reputasinya sebagai orang paling cerdik di seluruh negeri. Setelah keberhasilan besar dari rencana, hari penyucian dosa besar, Raja semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Namun, tidak semua pihak senang dengan cara Abu Nawas menjalankan rencananya. Beberapa menteri mulai merasa terancam karena posisi mereka seolah kalah penting dibandingkan Abu Nawas yang hanya seorang rakyat biasa. Suatu hari, salah satu menteri yang iri mencoba menjatuhkan Abu Nawas dengan berkata kepada Raja, "Baginda, memang benar Abu Nawas berhasil menambah kekayaan kerajaan, tetapi cara-cara seperti ini tidak dapat terus digunakan. Jika terus-menerus menggunakan tipu daya, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada kerajaan." Raja mengangguk pelan, namun ia tetap membela Abu Nawas. "Benar, Menteri. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang pernah memberikan solusi sebaik Abu Nawas. Jika kau merasa lebih mampu, buktikan dengan ide yang lebih baik." Menteri itu terdiam, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun rencana untuk menguji Abu Nawas agar kelihayannya terlihat tidak berguna. Ia kemudian mengusulkan kepada Raja agar Abu Nawas diberikan tugas yang lebih berat, menambah kekayaan kerajaan tanpa meminta apapun dari rakyat, tanpa pajak, dan tanpa tipu daya. Raja yang tertarik dengan tantangan itu segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kau telah berhasil membuktikan kecerdikanmu. Tapi kali ini aku ingin kau membantuku menambah kekayaan kerajaan tanpa memungut apapun dari rakyat. Ingat, tidak boleh ada pajak tambahan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada ancaman. Apakah kau sanggup?" Abu Nawas terdiam sejenak, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Baginda, hamba akan menerima tugas ini. Tapi, Baginda harus bersedia memberikan izin kepada hamba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Hamba butuh waktu 3 hari untuk merencanakan segalanya." Raja menyetujui permintaan itu. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mulai memutar otak. Ia sadar bahwa tantangan kali ini jauh lebih sulit, tetapi ia yakin bahwa kecerdikan bisa mengatasi segalanya. Setelah berpikir semalaman, ia menemukan sebuah ide. Ia segera menghadap Raja keesokan harinya untuk meminta bahan-bahan yang ia butuhkan. "Baginda, hamba butuh seutas tali yang panjang, sebuah keranjang besar, dan seekor kucing hitam. Selain itu, hamba juga butuh izin untuk mendirikan sebuah panggung besar di tengah pasar," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera menyetujui permintaan itu, meskipun ia tidak memahami maksud dari benda-benda yang diminta Abu Nawas. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas mulai melaksanakan rencananya di tengah pasar. Ia mendirikan sebuah panggung besar dan menggantung keranjang besar di ujung tali yang panjang. Kucing hitam yang diminta diletakkan di dalam keranjang tersebut. Orang-orang yang melihat panggung itu mulai berkumpul dengan penasaran.
Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas kali ini? Tanya mereka pada satu sama lain. Abu Nawas kemudian naik ke atas panggung dan berbicara dengan suara lantang. Wahai rakyat kerajaan, hari ini, hamba ingin mengadakan sebuah perlombaan istimewa. Barang siapa yang berhasil menebak berapa berat kucing di dalam keranjang ini akan mendapatkan hadiah dari istana. Seru Abu Nawas. Kerumunan menjadi semakin riuh. Semua orang ingin mencoba keberuntungannya. Namun, untuk mengikuti perlombaan itu, setiap orang diharuskan membayar sejumlah kecil uang sebagai biaya pendaftaran. Karena penasaran, banyak orang yang rela membayar demi kesempatan memenangkan hadiah dari istana. Satu persatu, rakyat mencoba menebak berat kucing tersebut. Ada yang menebak terlalu ringan, ada yang menebak terlalu berat, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menebak dengan tepat. Abu Nawas dengan cerdiknya selalu mengubah isi keranjang dengan menambahkan atau mengurangi beban tanpa disadari oleh peserta. Akibatnya, lomba berlangsung lama, dan semakin banyak orang yang mendaftar untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika hari berakhir, keranjang itu tetap menjadi misteri, tetapi hasil dari biaya pendaftaran yang terkumpul sudah cukup besar untuk menambah kekayaan kerajaan. Abu Nawas pun menghadap raja dengan membawa hasil dari ide gilanya itu. Baginda, inilah kekayaan tambahan yang hamba janjikan. Semua ini diperoleh tanpa memungut pajak, tanpa menipu rakyat, dan tanpa mengancam siapapun, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Raja terkejut dan kagum. Ia memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dan memberikan sebagian dari hasil tersebut kepada rakyat miskin sebagai bentuk terima kasih. Sementara itu, menteri yang iri pada Abu Nawas hanya bisa menunduk malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru memperlihatkan kehebatan pria cerdik itu. Setelah peristiwa itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk kebaikan bersama. Meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, Abu Nawas selalu berhasil membuktikan bahwa ide-ide gilanya selalu membawa manfaat besar bagi kerajaan. Raja pun semakin mempercayainya, dan rakyat terus menceritakan kisah-kisah kecerdikannya dari generasi ke generasi. Setelah keberhasilan luar biasa Abu Nawas dalam tantangan tersebut, raja tidak hanya semakin kagum, tetapi juga semakin bergantung padanya. Namun, kecemerlangan Abu Nawas yang terus-menerus membuat beberapa menteri iri dan merasa terancam. Mereka merasa bahwa kehadiran Abu Nawas telah mengurangi posisi mereka di mata raja. Para menteri itu kemudian merencanakan sebuah jebakan untuk menjatuhkan Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa ia hanyalah seorang penipu yang kebetulan beruntung. Menteri yang paling berpengaruh di antara mereka mendekati raja dan berkata, "Baginda, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Abu Nawas. Namun, jika hamba boleh memberi masukan, mungkin ada baiknya Baginda memberikan tugas yang benar-benar mustahil untuk membuktikan apakah Abu Nawas memang sehebat itu." Raja, yang tertantang dengan gagasan itu, setuju. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tugas yang tampak mustahil. "Abu Nawas, kau telah berhasil menambah kekayaan kerajaan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kali ini aku ingin memberikan tugas yang lebih sulit. Dalam waktu 3 hari, aku ingin kau membawa angin ke dalam istana ini. Bukan sembarang angin, tetapi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Jika kau gagal, kau harus menerima hukuman dari kerajaan," kata raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari upaya para menteri yang ingin menjatuhkannya. Namun, ia tidak gentar. Ia membungkuk hormat kepada raja dan berkata, "Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan berusaha sebaik mungkin. Izinkan hamba waktu 3 hari untuk memikirkannya." Raja mengangguk dan memberikan izin. Sepulang dari istana, Abu Nawas langsung memikirkan cara untuk memenuhi permintaan aneh tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada cara manusia biasa untuk membawa angin ke istana, apalagi angin yang bisa dilihat dan disentuh. Namun, kecerdikannya kembali memberikan jawaban. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan membawa sebuah kantong besar yang terbuat dari kain tebal. Raja dan para menteri yang hadir merasa bingung. Kantong itu tampak kosong. Abu Nawas kemudian berlutut di hadapan raja sambil berkata, "Baginda, seperti yang Baginda perintahkan, hamba telah membawa angin yang bisa dilihat dan disentuh ke dalam istana ini." Raja mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Aku tidak melihat apa-apa dalam kantong itu."
Abu Nawas tersenyum lebar. Ia membuka kantong tersebut dan menggoyangkannya di depan raja. Baginda, inilah angin yang bisa Baginda lihat dan rasakan. Setiap kali hamba menggoyangkan kantong ini, angin akan keluar. Rasakan sendiri hembusannya. Raja memperhatikan gerakan kantong itu dan memang terasa ada hembusan angin yang keluar. Ia pun tersenyum puas dan berkata, Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa memikirkan cara seperti ini. Namun, salah satu menteri segera menyela. Baginda, ini hanya akal-akalan saja. Abu Nawas tidak benar-benar membawa angin yang bisa dilihat atau disentuh. Abu Nawas menoleh ke arah menteri itu dan menjawab dengan tenang, Tuan Menteri, Baginda hanya memerintahkan hamba untuk membawa angin yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan untuk menangkap angin dalam bentuk lain. Bukankah kantong ini memenuhi syarat itu? Angin di dalamnya bisa dirasakan oleh Baginda, bahkan bisa dilihat saat kainnya bergerak. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Benar sekali, Abu Nawas telah memenuhi perintahku. Jangan mencoba mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya. Menteri itu pun terdiam dengan wajah merah padam. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengatasi jebakan dan membuktikan kecerdasannya. Raja semakin menyadari bahwa Abu Nawas adalah aset yang tidak ternilai bagi kerajaan, sementara para menteri yang iri hanya bisa menggigit jari. Setelah peristiwa itu, Raja memberikan penghargaan kepada Abu Nawas berupa sebidang tanah yang luas dan sejumlah emas. Namun, Abu Nawas justru menyumbangkan tanah tersebut kepada rakyat miskin yang membutuhkan tempat tinggal. Ia berkata, Baginda, hamba tidak butuh kemewahan. Hamba hanya ingin membantu kerajaan dan rakyat. Kebaikan hati Abu Nawas membuatnya semakin dicintai oleh rakyat. Kisahnya tersebar luas di seluruh negeri, dan banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kecerdikannya dan kepeduliannya kepada sesama. Hingga bertahun-tahun kemudian, nama Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh keberanian dan kebijaksanaan dalam membantu kerajaan serta rakyatnya. Namun, bagi Abu Nawas, kehidupannya tetap sederhana. Ia lebih menikmati hidup sebagai rakyat biasa yang bebas berpikir dan bertindak, dibandingkan menjadi seorang pejabat yang terikat oleh aturan dan intrik politik. Di setiap kesempatan, ia terus menunjukkan bahwa kecerdasan yang dipadukan dengan niat baik mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan di bawah tekanan sekalipun. Meski Abu Nawas telah berkali-kali membuktikan kecerdikannya di hadapan raja dan rakyat, tantangan dan intrik terus berdatangan. Para menteri yang iri tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun, Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap rintangan dengan kecerdasan yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari raja memutuskan untuk memberikan Abu Nawas ujian terakhir sebelum memberinya gelar kehormatan sebagai penasihat agung kerajaan. Raja berkata, Abu Nawas, kau telah banyak berjasa bagi kerajaan ini. Namun, sebelum aku memberimu gelar kehormatan, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan terakhir. Jawabanmu akan menentukan apakah kau benar-benar layak mendapat gelar itu. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan ujian raja tersenyum kecil dan menjawab, Baginda, hamba siap menjawab pertanyaan apapun. Silakan Baginda bertanya. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. Katakan padaku, Abu Nawas, di dunia ini apa yang paling berharga tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun? Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Para menteri saling pandang, mencoba menebak jawaban pertanyaan itu. Beberapa menteri berpikir mungkin jawabannya adalah kekuasaan, kebahagiaan, atau cinta sejati. Namun, mereka semua menunggu jawaban Abu Nawas dengan rasa penasaran. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Baginda, sesuatu yang paling berharga di dunia ini tetapi tidak pernah dimiliki oleh siapapun adalah waktu. Ruangan itu menjadi hening seketika. Raja tertegun mendengar jawaban itu, begitu pula para menteri. Abu Nawas melanjutkan, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan, dibeli, atau dimiliki. Kita hanya bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Raja tersenyum puas dan mengangguk. Jawabanmu benar-benar menunjukkan kebijaksanaanmu, Abu Nawas. Kau telah membuktikan bahwa tidak hanya kecerdikan yang kau miliki, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Mulai hari ini, aku resmi mengangkatmu sebagai penasihat agung kerajaan. Para menteri yang iri tidak bisa lagi membantah.
Abu Nawas telah memenangkan hati raja dan rakyat dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kebaikan hatinya. Gelar itu tidak hanya memberikan kehormatan kepada Abu Nawas, tetapi juga memastikan bahwa ia akan terus menjadi bagian penting dari kerajaan. Setelah pengangkatan itu, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia menggunakan posisinya sebagai penasihat untuk membantu rakyat dan menjaga keadilan di kerajaan. Banyak rakyat yang datang kepadanya meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban yang bijak dan penuh makna. Namun, meskipun ia kini memiliki kedudukan tinggi, Abu Nawas tetap tidak berubah. Ia masih sering membuat lelucon, menghibur raja, dan membantu rakyat kecil dengan caranya yang unik. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau gelar, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Di akhir hidupnya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai legenda. Cerita tentang kecerdasannya, kebaikan hatinya, dan akal-akalannya yang penuh kelucuan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, nama Abu Nawas masih menjadi simbol kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan demikianlah kisah Abu Nawas, sang penasihat yang selalu membawa senyum, tawa, dan pelajaran berharga kepada dunia. Baginya, hidup adalah panggung sandiwara di mana kebijaksanaan adalah naskah terbaik, dan ia telah memainkannya dengan sempurna. Tamat.